يفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمناه على هديه وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla kama badana awwal khalqin nu'iduhu wa aman alaina inna kunna fa'ilin. Wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala wa innahu sayujabu bi rijalin min ummati fa yukhadhu bihim la tashmali fa aqulu ya rabbi ashabi wa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma kuntu fihim. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqibu 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Yuqalu li innahum lam yazalu murtaddin 'ala aqabihim mundu faraqtahum. Hadis ke-10 diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sudah kita baca sebagian dari hadisnya. Beliau bercerita Rasulullah bangun memberi nasihat kita, artinya beliau memberikan mau'izah. Lalu beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sungguh kalian akan dibangkitkan nanti, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kufatan tanpa alas kaki, uratan tidak ada pakaian, khurla dan belum berkhitan, semua kembali seperti baru lahir. Lalu Allah Rasulullah SAW membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana kami memulai penciptaannya, artinya dari awal dilahirkan, nu'iduhu, begitu pula nanti kami akan membangkitkan mereka. Jadi kita bangkit ya seperti waktu kita lahir, baru awal dilahirkan. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ini semua janji kami akan dikerjakan dan kami sungguh akan mengerjakannya. Ala wa inna awal khalaiq yuksa yawmal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya manusia pertama yang diberi pakaian adalah Ibrahim. Sudah kita bahas. Memang kita bangkit pertama tanpa busana, ketika dibangkitkan lalu sebagian hamba diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi pakaian pertama? Nabi Ibrahim alaihi salam. Ala wa innahu sayujabu bi rijalin min ummati. Ini bagian ini penting sekali ya. Ketahuilah sesungguhnya akan dibawa, didatangkan beberapa kelompok min ummati, dari umatku. Wa yukhadu bihim data shimal, lalu mereka dibawa data shimal, artinya neraka, kemudian neraka, ke arah neraka, arah kiri maksudnya arah neraka. Fa aqulu ya rabbi ashabi, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Rasul, ya Allah, wahai Tuhanku, teman-temanku, ya, atau dimaksudkan umatku. Jadi arti ashab itu maksudnya pengikutku, umatku ya Allah. Wa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan setelah kamu. Artinya setelah kamu meninggal, kamu tidak mengetahui bagaimana amal mereka. Lalu Rasulullah menjawab lagi, masih menolong tadi ya.
aqulu kama qala al-'abdu shalih. Ini orang mau dibawa neraka. Lalu lalu malaikat mengatakan, ada seruan bagi Nabi Muhammad, Muhammad kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Nabi tetap berusaha menolong. Aku mengatakan sebagaimana perkataan hamba saleh, maksudnya ucapan Nabi Isa. Qulu kama qala al-'abdu shalih. Aku berbicara seperti ucapan hamba saleh, kata Nabi Isa. Ini ayat ini ucapan Nabi Isa. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi mereka selagi aku bersama mereka. Artinya aku menjaga umatku, menasihati umatku selagi aku masih kumpul bersama mereka, ya Allah. Untuk falamma tawafaitani, ketika engkau mematikanku, aku meninggal dunia, kunta antar raqibu alaihim, engkau lah yang memperhatikan mereka, melihat amal mereka. Aku enggak tahu. Kan seperti itu. Wa anta ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha mampu atas segala, dan engkau atas segala sesuatu itu maha menyaksikan. Setelah aku meninggal, engkau yang tahu, ya Allah, karena engkau yang maha mengetahui. Itu azimhum fa innahum ibadun. Jika engkau adab mereka, ya Allah, mereka itu hamba. Haknya kok hak kau, ya Allah. Kalau mau positif, memang mereka hamba-Mu, ya Allah. Terserah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau mengampuni mereka, engkau yang maha mampu, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi ucapan minta tolong, ya, ucapan permohonan maaf bagi umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yuqalu li, ada lagi yang ditegur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Hai Muhammad, sesungguhnya mereka tetap murtadin, keluar dari agama Islam, mundu faraqtahum, setelah engkau tinggalkan mereka. Jadi ada sekelompok orang nanti di akhirat dibawa ke arah neraka, dimasukkan ke neraka, fayukhadu bihim datashima, dibawa ke arah neraka. Nabi melihat ini umatnya, Nabi melihat umatnya. Fa'aqulu ya Rabbi ashabi, aku bilang ya Allah ashabi, umatku. Nah ini ada dua penafsiran. Ada yang bilang sahabatnya Rasulullah mengira itu sahabatnya karena Rasulullah pernah melihat mereka di masa hidup. Tapi satu penafsiran lain, bukan sahabat, tetapi siapa? Arti sahabat itu arti pengikut, umat. Nah ini hadirin perhatikan, ketika disebut kalimat kayak gini, ashabi, sahabatnya Rasul. Oh berarti sahabatnya Rasul banyak juga lah yang masuk neraka. Gak ada yang masuk neraka sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah itu orang yang hidup iman dan meninggal dalam keadaan iman. Ini yang diceritakan nanti, ini orang yang matinya murtad. Jadi bukan sahabat namanya. Ini hadis seperti ini nanti biasanya sering dipakai oleh aliran-aliran yang sesat, yang suka berjanji sahabat, digunakan sebagai dalil bahwa sahabat itu ada yang tidak baik, bahwa sahabat itu ada yang masuk neraka dengan lantangnya mereka. Nanti nggak tanggung-tanggung, pertama disebut sahabat-sahabat yang bermasalah, dikit-dikit naik, bahkan sampai nanti mengatakan sampai istrinya Rasulullah di neraka juga. Ada yang bilang begitu. Ini aliran-aliran sesat pakai hadis-hadis kayak gini dengan pemahaman mereka yang sempit, dengan pemahaman mereka yang kotor. Dan orang kalau udah hatinya kotor, pemahamannya jadi jelek. Ya sampai contoh aja ya, kalau kita hati sudah suudon, ada orang senyum sama kita, apa yang kita pikirkan?
senyum-senyum mau minta utang ya habis ini. Kalau hati kita kotor kan begitu. Tapi kalau hati bersih, seorang senyum bagaimana? Kita balas senyum. Alhamdulillah dia baik. Nah ini hadis ini begitu pula. Kalau salah paham, kalau hatinya kotor, memahaminya begitu. Aku menjawab, ya Allah, ashabi. Disebut sahabat, bukan sahabatnya Rasul, tapi orang yang dulu pernah kenal sama Rasul. Tapi mereka bukan sahabat. Rasulullah mengira mereka sahabat. Kenapa Rasulullah meninggalkan mereka mati? Rasulullah meninggal dunia, mereka itu dalam keadaan punya iman, tapi ternyata mereka bukan keluar dari Islam. Nah, nanti dalilnya di belakang ada disebutkan. Jadi namanya ini bukan sahabat ya, bukan sahabat istilah yang kita ketahui, bukan. Kalau kita pelajari sahabat itu siapa? Orang yang melihat Rasulullah, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman. Kalau meninggal dalam keadaan tidak iman, bukan sahabat. Wayuqalu, lalu dikatakan. Nah, jadi saat Nabi Muhammad bilang, teman-temanku, umatku, ada yang menyatakan, ada seruan bagi Nabi Muhammad, ketahuilah wahai Muhammad, bukan temanku itu. Kenapa? Kamu tidak tahu apa bagaimana perlakuan mereka setelah kau meninggal, amal mereka bagaimana? Lalu tetap Rasulullah mau bagaimanapun mereka tetap mau ditolong sama Rasulullah. Biar maksiatnya banyak macam apa, Rasulullah tetap menolong. Aku tetap ngomong sama Allah sebagaimana hamba soleh. Artinya sebagaimana Nabi Isa minta pertolongan bagi umatnya. Ya Allah, selagi aku hidup, ya, aku menyaksikan mereka, aku berusaha menasihati mereka. Setelah aku meninggal, memang aku nggak tahu ya Allah apa yang mereka kerjakan. Ya antar raqib wa alaihim. Engkau yang memperhatikan, melihat mereka. Aku nggak tahu ya Allah apa. Jika engkau siksa, hak engkau sebagai Tuhan. Engkau memang pencipta mereka, pemilik mereka. Tapi jika engkau memaafkan, engkau yang maha mampu dan maha bijak. Tetap diminta, bahasanya minta maaf bagi mereka ya. Kalau engkau ampuni ya Allah, engkau maha mampu dan maha bijak. Tapi apa jawabannya? Ini hadis ini ada ancaman, ada peringatan berat ini. Dan agar kita nggak sembarangan senderan dengan syafaat. Oh, dapat syafaat pasti masuk surga. Udah lihat ini ya. Ini ada orang mau dikasih syafaat sama Rasulullah, ini ceritanya. Apa jawabannya? Yuqalu, ada seruan bagiku, ya innahum, ya Muhammad, sesungguhnya mereka lam yazalu murtadina ala aqabihim. Mereka kembali murtad atas aqabihim, atas agama-agama mereka terdahulu, untuk baraknahum, setelah engkau meninggalkan. Bukan ala aqabihim, murtad kepada agama mereka, kepada kekufuran. Jadi tetap gak boleh kasih syafaat. Sebentar Muhammad, jangan minta maaf sama Allah atas mereka, karena mereka masih terus-menerus keluar dari Islam setelah engkau tinggal. Gak boleh diberi syafaat. Nah kan ini jelas ya di hadisnya terakhir. Ini orang-orang murtad. Ini yang contoh yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang manius zakah yang tak mau mengeluarkan zakat. Bukan sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, bukan sahabat itu, bukan perawi-perawi hadis yang kita baca sahabat-sahabat ini. Bukan sahabat ini kelompok-kelompok murtadin. Kalau kita baca sejarahnya, mereka bukan dihitung kategori sahabat karena murtad. Bukan sahabat mereka. Dan ini juga ancaman buat kita hadirin. Kita ini kalau maksiat terus, na'udzubillah, saat Rasulullah mau menolong dicegah oleh malaikat. Nanti di riwayat yang lain tambahannya begini, innaka la tadri kam ghayyaru wa badalu min ba'di. Muhammad, kamu tidak tahu apa
berapa banyak yang mereka ganti dan mereka rubah. Artinya merubah syariat sesuai dengan keinginannya. Yang paling jelas, yang paling nyata contohnya tadi sama Sayyidina Abu Bakar. Dulu zamannya Rasulullah zakat, Rasulullah meninggal lalu kadang mau zakat lagi. Dan teruskan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang merusak agama begini. Na'udzubillah, pakai ngaku Islam lagi. Mending kalau ngomong bukan orang Islam, selesai. Ini ngomong Islam, bahkan mengira dia Islam yang paling hebat malah. Diganti. Rasulullah nyuruh sholat, suruh berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram, baca Fatihah terus sampai selesai salam. Rasulullah menyuruh sholat kayak gitu kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Enggak, dia rubah. Sholat itu kada perlu berdiri gerak-gerak, itu kada perlu. Yang penting duduk aja ingat sudah cukup. Nah, dirubah. Merubah syariat. Al-Quran menurunkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Sedekah zakat itu dikeluarkan untuk orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Karena ada arahnya zakat siapa saja. Dia ganti, dia nggak mau. Zakat dikeluarkan dengan jalan yang salah. Dan terus ini semakin zaman semakin ke belakang orang sembarangan. Ada yang sembarangannya pribadi. Sidin mengeluarkan tidak perhatian, yang nggak berhak dikasih karena kawan, yang nggak berhak dikasih karena dekat, kadang berhak dikasih karena ingin manfaat. Alhamdulillah kadang-kadang zakat dijadikan alat untuk cari nama, cari pengikut. Kan itu udah berubah. Ada lagi yang berubahnya dengan cara istimewa, bikin sebuah grup untuk membagikan zakat, tapi tidak dibagikan dengan cara yang diizinkan syariat, dengan cara semaunya sendiri. Puasa sembarangan dia rubah dan seterusnya. Nah ini kan yang namanya merubah ajaran Rasul. Rasulullah bilang A, dia maunya B. Nah seperti ini kan merubah syariatnya Rasul, berarti bukan pengikutnya Rasul. Kalau amal yang dia ganti, yang dia lakukan sampai bikin dia murtad, keluar dari Islam, jangan harap dapat syafaat. Amal yang dia lakukan walaupun tidak berubah dari Islam, tetap dalam koridor Islam, tapi kalau termasuk golongan yang dilarang, itu termasuk dosa besar. Nah, ini memang nanti hukumannya begini ya. Biasanya itu dilarikan kepada hadis kullu bid'atin dhalalatin wa kullu dhalalah finnar. Setiap hal baru itu sesat dan segala yang sesat di neraka. Apa yang hal baru yang dimaksud? Yang dirubah oleh umat ganti sesuatu yang dilakukan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bilang ini haram, dia melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Dia halalkan. Rasulullah bilang ini wajib, dia melakukan bid'ah. Apa bid'ahnya? Dia tidak katakan itu wajib. Dia bilang tidak apa-apa dikerjakan. Yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram. Nah itulah yang dimaksudkan dari bid'ah. Bikin hal baru, mengganti ajaran Rasulullah SAW. Apa balasannya bagi mereka? Tapi kalau yang diganti, kalau mereka membuat hal baru tapi tidak mengganti syariatnya Rasul, bukan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, bukan, tapi bikin amalia yang memang di Islam tidak dilarang dan termasuk bagian dari Islam. Contoh Islam kan nyuruh orang pikiran, ya kan? Islam nyuruh orang pikiran berzikir, bikin amalia zikir berjamaah, kumpul kelompok dengan cara tertentu, masuk ke ruangan, tapi ya aurat dijaga sebagainya, lampu dimatikan, zikir sambil geleng-geleng kepala. Gak ada zamannya Rasulullah orang zikir geleng-geleng kepala, gak ada. Ulun bikin kayak gitu, zikir geleng-geleng kepala, kenapa? Bukan geleng-geleng kepala, joget-joget bukan.
Kayak yang dikerjakan orang tiga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Geleng-gelengnya bukan geleng-geleng nggak sopan ya. Geleng-geleng begini biasa. Kenapa begini? Karena saya ini kalau diam ngelamun, kalau digerakkan lebih khusyuk bisa. Nah ini di syariat nggak ada larangan. Oh Rasulullah nggak nyuruh geleng-geleng bid'ah masuk neraka? Enggak. Cuma gerak kepala aja kok masuk neraka. Kalau ada salah gerakan sedikit gitu masuk neraka, semua orang nggak ada yang di surga. Khususnya orang akhir zaman. Kenapa semua pakai handphone? Baca Quran di handphone bid'ah. Ada nggak zaman Rasulullah orang baca Quran di handphone? Jadi ada orang baca Quran masuk neraka seberantakan nanti. Enggak. Jadi segala hal itu ketika disebutkan dilarang, maksudnya larangannya Rasulullah, yang diharamkan dihalalkan, yang dihalalkan yang dihalalkan Rasulullah ya. Jadi urusan agama yang bertentangan dengan agama itu yang dimaksudkan di hadis ini. Jadi hati-hati ya. Hati-hati. Ada dua macam golongan hadirin dalam bab ini. Ada orang yang kelewatan. Harus persis kayak Rasulullah, tak boleh tidak. Kalau nggak ada hadisnya, bid'ah masuk neraka. Sampai-sampai nanti ada orang yang kayak kita sering terjadi tahlilan neraka, maulid neraka. Ini kayak gini. Nah ini kelewatan. Rasulullah itu duduk sama sahabatnya baca sejarahnya Nabi, ya sama aja kayak maulidan. Rasulullah sering duduk sama sahabatnya cerita tentang umat terdahulu. Apa bedanya sama kita baca maulid? Justru harusnya maulid yang kita lakukan ini lebih sunnah. Kenapa? Rasulullah cerita orang lain, kita duduk cerita Rasulullah. Apa barakahnya di situ? Cuma dikasih nama maulid aja. Harusnya kalau ini nggak jadi bid'ah, diubah namanya. Jangan maulid apa? Duduk baca sirah. Pasti nggak ada yang bilang bid'ah. Nggak ada yang bilang bid'ah. Dulu ulun pernah ke kelompok yang sedikit-sedikit bid'ah. Mereka punya kayak komunitas begitu. Pas bulan maulidnya Rasulullah SAW. Yang undang ulun di situ undang acara maulidan. Tempatnya di sini ya, beneran. Iya, tapi kita nggak bilang maulid. Apa namanya? Duduk, apa namanya? Muhasabah hari Jumat. Namanya aja diganti aja. Jadi duduk, ulun baca sejarah sirahnya Rasulullah sama kayak pengajian maulid persis. Tapi nggak bid'ah, kenapa? Cuma nama aja. Kayak begitu sebetulnya, aslinya nggak ada bedanya. Nah ada yang keras, namanya baru maulid dilarang, begini dilarang, ini kelewatan. Nah itu ada kelompok-kelompok yang lain. Nah ini buat kita ya, segala hal itu kita perlu nasihati diri kita dan orang lain. Ya, bukan cuma orang lain, diri kita lebih penting. Buat kita hadirin, kita sering, oh ini bukan bid'ah. Kan kita sering nyala-nyalakan orangnya. Ini buat kitanya. Kadang-kadang kita juga melewat batas. Sesuatu memang yang benar-benar sama agama nggak dianjurkan, kita lakukan. Nanti ada yang tegur, jangan Pak, ini nggak bagus, sama Rasulullah nggak dikerjakan. Memang benar kurang baik dikerjakan. Tetap kita ngotot, apa nih? Memang kalau nggak ada di zamannya Rasulullah nggak boleh apa dikerjakan. Nah perhatikan hati ini ya. Memang ada sesuatu di zaman Rasulullah mengerjakan, tapi bukan bid'ah, boleh kita kerjakan. Ada sesuatu di zaman Rasulullah nggak dikerjakan, sama Rasulullah nggak dikerjakan, tapi lebih bagus juga jangan kita kerjakan walaupun jenisnya ibadah. Contohnya apa? Ini kita di mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin kalau kita nggak tahu ya karena kurangnya kita belajar. Ada kan jenis-jenis puasa-puasa yang katanya sunnah, sholat-sholat yang katanya sunnah, tapi hadisnya palsu. Pernah dengar? Contohnya sholatul ghaib, sholat di malam rojab, hadisnya palsu, nggak ada. Kalau kita kerjakan gimana hukumnya? Ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ulama kita yang bilang. Bukan ulama yang mengatakan bid'ah itu, ulama kita. Apa kata mereka? Bid'atun madhumah. Ini bid'ah yang tercela.
Tapi mereka nggak mau masuk neraka ada. Cuman bahasanya bid'ah tercela. Loh kenapa kok bid'ah? Kan sholat bagus. Sholatnya bagus, tapi pemalsuan hadisnya yang jelek. Ini nggak ada yang namanya sholat rogoib, nggak ada yang namanya sholat rogoib istilahnya. Alhamdulillah mungkin kan belum pernah dengar ya. Ya bagus lah, jangan dengar kalau bisa. Ini contoh yang salah. Saya ngasih contoh yang salah. Makanya mungkin kita nggak sampai karena guru-guru kita paham ini nggak disunahkan, jadi nggak diajarkan. Jadi sholat rogoib itu sholat sekian rakaat. Apa sunnah malam ini? Sunnah dari mana? Ada hadisnya. Ternyata hadis palsu, bukan hadis berarti. Nah ini contoh sebuah bid'ah. Sholatnya bagus, cuman niat tertentunya tadi yang tak baik. Nah kalau ada isu puasa hari ini sunnah, misal contoh ya, puasa 17 Agustus sunnah, yang melakukan dapat pahala, diampuni dosa 100 tahun, diangkat derajat 100 tahun. Ini contoh hadirin dulu kan ngomong hadis ya, jangan salah paham. Ngomong begitu, kalau Rasulullah SAW, boleh nggak kita puasa? Kalau dia ngomong, kalau Rasulullah SAW puasa 17 Agustus sunnah, dapat pahala 100 tahun, dan dia masalah diampuni dosa 100 tahun, diangkat derajat 100 tahun, bisa? Pahalanya banyak kayak ini. Ini hadis palsu. Ulun mengarang di sekarang, contoh aja. Contoh. Kira-kira gimana? Diamalkan bagus nggak puasa? Bagus nggak diamalkan puasa? Dosa malah kita. Kenapa? Mengamalkan hadis palsu. Yang ngomong, naudzubillah, ini urut contoh lah, jadi nggak kena ini. Yang ngomong bikin dengan sengaja, Rasul bersabda, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hendaknya tempatnya duduk, dia akan bertempat di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiapkan tempat di neraka. Tuh, apa salahnya? Kan kalau orang puasa baik. Tidak baik ini karena bawa namanya Rasul. Ini tempatnya dihukum di neraka. Kita ini kadang-kadang sering melakukan hal kayak ini tanpa kita sadari, walaupun ketemu hati. Memang kalau saya ngomong pribadi kayak gini ya, Pak, besok 17 Agustus hari kemerdekaan. Ini pribadi, omongan saya pribadi. Daripada biar lomba-lomba kada jelas, apalagi sebagian lombanya jenisnya yang diharapkan, apalagi menyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bagus biar rayakan dengan puasa. Niat puasa sunnah. Puasa sunnah, bukan sunnah 17-an, bukan. Puasa sunnah hari Kamis, puasa 17-an hari Kamis kan ya? Saya niat puasa sunnah hari Kamis. Diniatkan pahalanya mau dikirimkan buat para pejuang. Atau ini sebagai rasa syukur saya kepada Allah karena negeri saya dikasih kemerdekaan. Saya nggak ngomong hadis, nggak ngomong apa. Boleh nggak diamalkan? Apa-apa, karena jenisnya buat puasa. Beda ya hadirin ya. Beda niat, beda amal. Kayak gini justru bagus malah. Dan kita nggak apa-apa bersyukur dengan puasa. Boleh. Nah begitu kita perhatikan dalam amal ibadah kita. Kadang-kadang tuh kita gini, kayak ada maulid, merayakan maulidnya Rasulullah. Bagus nggak? Bagus. Yang penting baca maulid di masjid, di majelis, baca-baca baik. Ulun merayakan maulidnya Rasulullah, mau tiup lilin, nyanyi selamat ulang tahun ya Rasulullah, bisa. Nah ini baru bid'ah. Ini yang tersesat. Kenapa? Caranya salah. Jadi ketika disebutkan maulid bid'ah, bukan semuanya. Kalau perayaan yang seperti alhamdulillah ada di sekitar kita, tidak ada masalah, tidak bid'ah, itu bagus. Karena yang kita kerjakan baca sejarah, sholawat. Tapi kalau yang dikerjakan nyalain petasan, berjoget-joget, ngapain dia? Mulut bermaulidan. Inilah yang dimaksudkan di hadis sekarang tadi. Soalnya kadang-kadang orang akhir zaman ini, kelompok-kelompok ini, kayak kita kelewatan. Ngapain dia? Mulut lagi merayakan maulid. Apa yang dikerjakan? Joget-joget. Petasan-petasan kan banyak, alhamdulillah belum masuk di tempat kita. Di beberapa tempat sudah mulai. Jadi kalau merayakan maulid nyalakan petasan, apa kayak gitu? Yang tahun baru aja dilarang sama polisi loh.
nggak sopan. Orang lagi tidur, ini kelahiran Rasulullah dia ribut. Akhirnya nggak ingat Rasulullah, sama ingat hanya kepada suara. Ini yang bilang. Yang seperti ini hadirin perlu diperhatikan. Ini khususnya buat kita. Buat kita perlu diperhatikan. Karena kita ini kelompok-kelompok yang tidak ikut bid'ah-bid'ahan gitu ya. Kita kata membid'ahkan yang bilang ini dan itu. Tapi kita juga harus punya batasan. Tidak semua hal kita kerjakan. Kalau teman kita ada negor, Pak, kenapa biar begitu bid'ah? Jangan langsung bilang biar nanti sesat neraka. Justru ambil hikmahnya terlebih dahulu. Kadang-kadang saya sering kalau dengarkan orang bilang bid'ah. Lebih bagus kita koreksi diri dulu. Memang anggap dia bid'ah yang menyesatkan kan beda dia. Ya orang bilang bid'ah masuk neraka, itu urusannya dia. Cuma kita ketika kita bisa melakukan acara dibilang bid'ah, jangan ribut sama dia. Kita koreksi acara kita ini benar-benar sesuai dengan syariat Rasul atau tidak. Daripada kita bilang ribut sama dia, mending kita koreksi di acara kita apa yang dikerjakan beneran kan baca sirah, baca kosidahnya pakai akhlak tidak. Ketika disebutkan melakukan acara campur adukkan laki perempuan sampai melakukan sesuatu yang haram, koreksi. Nah ini biasanya kita perlu akan aman. Nah ini ya, ini larangan dari Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman dunia. Ini penting sekali ya, ini penting sekali agar kita bisa mengetahui batasan kita. Karena kita tuh nggak tahu batas. Dibilang bid'ah tuh ada seberataan dikerjakan. Bid'ah tuh ada, cuma tidak semua bid'ah sesat. Jadi diingat-ingat ya, buat kita ini pemahaman bid'ah itu ada. Ini omongannya Syafi'i ya, omongannya ulama kita harus bukan omongan dulu. Bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak. Diambil dari hadis Rasulullah, man sanna fil Islam sanatan hasanatan. Satunya lagi man sanna fil Islam sanatan sayyi'atan. Dari hadis ini diambil bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah hasanah sama bid'ah sayyi'ah. Nah yang sayyi'ah ini yang bahaya. Sayyi'ah ada dua macam. Ada sayyi'ah jenis dosa saja, ada sayyi'ah bikin murtad. Kalau sayyi'ahnya yang bikin murtad, na'udzubillah, ini yang dimaksudkan hadis barusan, tidak akan dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Alhamdulillah, di sekitar kita ini biar semua amaliyahnya sudah alhamdulillah. Kebanyakan dari guru-guru kita, kebanyakan sudah baik. Karena amalan kita pagi masjid, kuliah subuh, ini bid'ah ini. Memang Rasulullah begini, pengajian sama sahabatnya. Maghrib, ya, zuhur, asar, maghrib, nanti ada pengajian, ada baca doa-doa, ada baca tahliil, yasinan. Namanya yasinan. Memang kalau ditanya, adalah sahabat yasinan? Ada. Tapi ya sahabat kumpul baca Al-Quran kan sama aja. Kebanyakan amal-amal kita ini sudah baik. Alhamdulillah dijaga. Jangan ditambah-tambahin, jangan diganti-ganti. Udah cara yang ada jangan diubah-ubah. Jangan karena ingin menarik orang biar lebih rame lagi kita ganti-gantinya. Yang ada aja sudah dinikmati. Karena ini baik. Maulid, alhamdulillah duduk rapi. Baca qasidah khusyuk mendengarkan, pakai alatnya rebana, sesuatu yang tidak diharamkan. Udah jangan diganti, udah terus aja. Jangan ikut perkembangan zaman. Kalau diturutin nanti maulid akhirnya nggak jadi di masjid, tapi di tempat disko. Karena orang lama-kelamaan bosan di masjid terus, maunya di tempat hiburan. Jangan diturutin, jangan berubah udah. Begini aja, ini sudah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Sedikit lagi ini cuacanya udah terang sekali, masih belum syuruk sedikit lagi. Hadis ke-11. Ini contoh dari Rasulullah SAW larangan beliau. Ini termasuk bagian dari sunnah. Berada di Sayyidina Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal termasuk sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan
Ridwan, termasuk sahabat yang ikut Bai'atul Ridwan. Beliau meriwayatkan 43 hadis. Diriwayatkan dari beliau 43 hadis. Nah, ini salah satu dari 4 hadis yang beliau ittifaq Bukhari Muslim. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari khadaf. Apa itu khadaf? Khadaf itu melempar batu dengan kedua tangan. Ketapel lah bahasa kita ini. Ketapel pakai batu. Rasulullah melarang khadaf. Bahasanya itu begini ya, melempar batu dengan jari telunjuk dan ibu jari. Ditaruh di sini lalu dilemparkan dengan tangan yang lain. Ini namanya khadaf. Dan nggak harus ditarik. Kan dulu masih pakai tangan dulu kan, meningkat apa namanya pakai kayu. Sekarang ada sudah ketapel baik, malah bisa buat ada panahnya segala macam. Ingat, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pakai batu. Kenapa? Ini kita bahas ya. Innahu la yaqtulus sayd. Ini enggak membunuh hewan. Dia berburu pakai ini hewannya enggak mati. Kan dia enggak kencang pakai tangan. Memang benar bisa patah, apa namanya? Bisa retak, tapi enggak mati. Kadang-kadang masih kabur, masih jauh tersiksa dia berhari-hari. Wala yakul aduwa, dan Abdullah apa namanya? Sama aja ya, yang kabul aduwa, dan tidak membunuh musuh, tidak membunuh hewan buruan dan tidak membunuh musuh. Terus apa ini gunanya ya? Al-khadaf ini innahu yafqahul ain, bikin rusak mata. Ya, bikin rusak, kalau kena mata kan rusak. Wa yuksirus sinna, dan mematahkan gigi. Kalau kena wajah, mata rusak, gigi patah. Tapi orangnya tak mati, tak apa, cuma tersiksa. Dilarang. Larangannya kalau berburu, larangannya kalau perang, jangan pakai ini. Perang pakai panah karena membunuh. Kita tuh di Islam ya, ini contoh juga di hadis, nggak boleh nyiksa. Saat perang aja kita nggak boleh cuma melukai, menyiksa, bikin mati. Kalau lukanya luka kayak gini, menyiksa saja dilarang. Nggak boleh karena ini menyiksa. Jadi dulu nggak boleh pakai lempar batu. Bukan cuma ditarik ya, bisa juga dipegang, diputar-putar begini, ada caranya untuk dilempar. Termasuk juga. Kenapa? Karena batu yang dilempar kan nggak mungkin besar, ukurannya terbatas. Kena orang hanya cuma merusak. Kalau kena mata merusak mata, kena gigi merusak gigi. Kalau hewan buruan tetap kabur hewannya. Makanya dilarang. Karena ini kan membunuh, hanya menyakiti. Nah, lain ketapel zaman sekarang. Ada ketapel zaman sekarang, ada panahnya kecil. Buat tembak hewan jatuh dia mati. Ini lain namanya, walaupun bentuknya kayak ketapel. Jadi bahasa kita bukan ketapel ya. Jadi kalau kayak kita kan ada tuh ketapel yang bisa orang-orang pakai buat mancing. Ada yang buat tembak burung kan ada. Itu lebih ke arah panahan dia. Lebih ke arah panah, seperti panah. Memang namanya aja beda. Nah, dilihat kalau sistemnya masih kaya tadi batu yang cuma menyakiti itu dilarang. Nah, lihat ya. Lihat di sini ada larangan dari Rasulullah SAW untuk melakukan khadaf. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada sahabat punya keluarga, dari Abdullah bin Mughaffal punya keluarga masih tetap melakukan khadaf. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Jadi bagaimana menyikapi orang yang enggak mau mengikuti sunnahnya Rasul. Ini nanti globalnya hadisnya begitu. Ada orang dikasih tahu sunnah tapi nggak mau mengerjakan, nggak mau mengikuti, tetap menentang. Bagaimana sikap kita kepada mereka? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan.
Dua hadis tadi mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmah baiknya, membuat teguran buat diri kita sendiri, bukan membahas orang, agar diri kita tetap mengikuti syariatnya Rasulullah, tidak berubah-ubah, mengikuti jalan ibadahnya Rasulullah, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada salah kurangnya, hati-hati.